Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Wandi Syahendra. Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang mungkin sudah lama sekali tidak menggunakan Excel, mungkin bisa mereview kembali pada tutorial kali ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Microsoft Excel adalah merupakan program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Apa fungsi utama daripada Microsoft Excel ini adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Baik, kita langsung saja pada program aplikasi Excel untuk mempelajari dasar-dasar Microsoft Excel ini. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel versi 2016. Kita langsung buka saja. Nah, secara umum tampilan Microsoft Excel seperti ini. Dan kita ketahui bahwa untuk versi-versi Microsoft Excel di bawah 2016 juga sama ya. Nah, tampilan menu-menunya secara umum di sini ada home, ada insert, ada page layout dan lain sebagainya, dan masing-masingnya mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Kemudian di sini ada kolom ya. Kolomnya ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya, dan ada baris dengan angka 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada tempat kita mengetikkan kalimat baik itu berupa huruf, angka maupun formula ya. Kita bisa mengetikkan di sini atau kita langsung bisa mengetikkan di selnya. Kemudian, bicara tentang sel, sel adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, sehingganya sel yang aktif di sini yang saya klik adalah sel B4, yaitu asal dari kolom B baris keempat. Kemudian di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya, di mana sheet ini bisa kita rubah namanya dengan rename atau kita copy atau kita pindahkan dan sebagainya. Antara sheet 1 dan sheet 2 bisa saling terhubung menggunakan rumus-rumus tertentu, di mana misal kita akan membuat file data perusahaan X misal, di mana data perusahaan X itu kita bisa membuatkan banyak sheet di dalam satu file ini. Nah, di antara misalnya kita jadikan sheet 1 sebagai nama karyawan, kemudian sheet 2 gaji karyawan, sheet 3 bonus karyawan, dan seterusnya. Jadi antara sheet 1, 2, dan 3 itu bisa saling terhubung menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, kemudian kita langsung saja membuat teksnya ya. Nah, di sini yang harus kita ketahui bahwa memulai pengetikan awalilah di sel A1 ya. Kita selalu diawali dengan A1. Sekarang kita akan membuat judul tabelnya terlebih dahulu. Misal kita membuat judulnya adalah belajar menggunakan Microsoft Excel. Tutorial dasar Microsoft Excel 2016 by Wandi Syahendra. Baik, ini adalah judulnya yang nantinya kita akan ketengahkan. Tentu saja akan menyesuaikan dengan banyaknya kolom. Sekarang kita akan membuat tabel ya. Sebelumnya kita akan membuat terlebih dahulu record tabel-tabelnya, kolom-kolomnya, mulai dari nomor. Kemudian di sini ada angka ganjil. Kemudian di sel berikutnya ya.
Ini kita bisa langsung sesuaikan saja. Kolom ini kita bisa perkecil. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita perbesar sedikit menyesuaikan dengan karakter yang diketikkan di suatu sel. Baik. Kemudian angka genap. Kemudian kita buat lagi nama hari, nama bulan, kemudian kita buat persen, kita buat waktu, tanggal, kemudian rupiah 1, rupiah 2, dan total. Baik, ini adalah judul-judul kolom pada tabel yang akan kita buat nanti. Nah, sekarang kita akan membuat penomoran secara otomatis di Microsoft Excel. Baik, untuk membuat nomor tentu saja berbeda dengan di Microsoft Excel, di Microsoft Word ya. Kita membuat nomor angka 1, 2, 3 itu secara manual. Dan ini tidak disarankan di Excel karena akan menyebabkan human error karena saking banyaknya baris yang akan kita tambahkan nanti. Sehingga kita gunakan cara yang praktis, yaitu dengan cara kita tinggal mengetikkan 2 angka di 2 sel ya, dimulai dengan angka yang terkecil, angka 1 dan angka 2. Artinya secara berurutan. Selisih antara 2 sel ini, angka 2 sel ini adalah 1. Maka Microsoft Excel akan menambahkan angka 1 setiap barisnya. Nah, caranya adalah kita tinggal blok 2 sel ini, kemudian pointer kita arahkan ke titik bagian bawah kanan, sehingga pointernya berubah menjadi bentuk tanda plus warna hitam. Nah, kemudian kita tinggal klik tahan tombol mouse kita, kemudian kita tarik ke bawah sampai posisi yang kita inginkan. Ya. Jika sudah, maka kita lepaskan tombol mouse-nya. Baik, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat bordernya ya pada tabel ini. Tentu saja kita harus blok terlebih dahulu semuanya seperti ini. Kemudian bagian ribbon di atas, di sini ada pada bagian font ya. Di situ ada button border ya. Button border. Nah, di sini kita klik, kita bisa pilih yang all borders. Ya, kita klik, maka semua akan dijadikan sebagai garis tabel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengeditan pada judul tabel ini ya. Misal kita bisa ketengahkan seperti biasa menggunakan center. Kemudian kita bisa memberi warna ya, sesuai dengan warna keinginan kita, dan mungkin kita bisa menebalkannya juga dengan bold. Baik, kemudian ini juga kita bisa tengahkan ya, kita tengahkan dengan menggunakan center. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana memformat masing-masing kolom-kolom di bawah ini mulai dari angka ganjil sampai total. Baik, nah sekarang angka ganjil kita ketahui bahwa angka ganjil itu mulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Maka kita harus membuatkan 2 angka di 2 sel, yaitu angka 1 dengan angka 3. Dengan cara yang sama ya, kita bisa tarik ke bawah angka ini ya. Kita blok seperti ini. Kemudian kita arahkan ke titik
sampai pointernya berubah menjadi tanda plus hitam, dan klik tahan tombol mouse-nya dan tarik ke bawah. Lepaskan tombol mouse-nya. Baik, sehingga kita dapati ada angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian angka genap. Angka genap adalah angka 2 dan angka 4. Maka cukup kita membuatkan dua angka ini, kemudian dengan cara yang sama kita blok dua sel ini, arahkan pointer mouse kita ke titik bawah kanan, sampai gambar pointernya berubah menjadi tanda plus hitam, kemudian tombol mouse kita tekan dan ditahan, dan ditarik ke bawah, dan kemudian kita lepaskan. Sehingga kita akan dapati ada angka berikutnya adalah 6, 8, dan seterusnya. Artinya selisihnya ada 2. Baik, kemudian untuk nama hari. Untuk nama hari kita akan ketikkan satu nama hari dalam bahasa Inggris, misal Monday. Kemudian kita tarik saja, seperti cara di samping, arahkan ke titik, kemudian tarik ke bawah. Maka akan muncul nama hari berikutnya. Kemudian dalam bulan, bisa kita gunakan Januari. Kita ketik hanya satu sel saja, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk ke lebarnya kolom, ya, coba kita atur sedikit supaya lebar kolom ini bisa rapi. Kita coba blok terlebih dahulu dari nomor sampai ke total. Kita akan mengecilkan, ya, kolom, misal kolom angka ganjil, karena berupa angka saja maka tidak perlu terlalu lebar. Tetapi permasalahannya adalah begitu kita perkecil, nama kolomnya itu terpotong, ya, nama kolomnya terpotong. Baik, nanti kita coba atur bagaimana caranya. Nah, sekarang caranya adalah supaya teks yang dientrikan di suatu sel muncul atau menyesuaikan dengan lebarnya kolom, maka caranya adalah kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik kanan pada area yang kita blok ini, dan kita gunakan format cell. Di format cell ini ada yang namanya perataan, ya, alignment. Nah, di sini yang kita perlu lakukan adalah pada bagian horizontal, secara horizontal kita menginginkan, ya, horizontal itu adalah mendatar, ya. Kita menginginkan teksnya center, ya. Artinya dia akan ke tengah. Dan secara vertikal, ya, artinya dari atas ke bawah, kita menginginkan dia juga center, maka kita pilih center. Nah, yang paling penting adalah pada bagian text controlnya, wrap text-nya kita checklist. Maka kita okekan. Nah, seperti ini. Nah, sehingga seperti ini kita coba atur, kita perbesar sedikit kolomnya, nah maka dia akan seperti ini. Ya, maka dia akan seperti ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali. Sebelum kita membahas tentang persen dan sampai total, ada baiknya kita coba tengahkan terlebih dahulu judulnya, ya. Ada 3 cara dalam menengahkan judul ini, ya. Ada 3 cara, yaitu cara yang pertama adalah dengan cara menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, yaitu dengan cara memblok satu persatu per baris, dimana yang kita blok adalah dari dari kolom A sampai kolom K, karena menyesuaikan dengan banyaknya kolom yang ada di tabel bawahnya. Kemudian kita tinggal klik pada icon merge and center, klik, maka dia akan ke tengah. Jadi sebenarnya ini adalah bukan menengahkan, tetapi dia menggabungkan beberapa sel dari sel A sampai sel K menjadi satu sel, ya, sehingga kita
lihat di atas ini adalah informasinya adalah sel A1. Bagaimana dengan B1, C1, dan K1 hilang? Karena kita sudah gabungkan. Yang adanya dari A1 akan muncul next berikutnya adalah sel L1. Kemudian dengan cara yang sama kita juga blok per baris ya, tidak bisa menggunakan langsung 3 baris, kita gunakan per baris, kita ngebloknya, klik ini, merge and center. Begitu juga dengan yang ini, merge and center. Nah, ini cara yang pertama, dengan menggabungkan dan menengahkan. Cara yang kedua, saya undo. Oke, undo merge cell. Oke. Cara yang kedua adalah kita bisa memblok langsung 3 baris sekaligus seperti ini. Masih menggunakan merge, tetapi tidak langsung kita mengklikkan ini, tetapi panah pada bagian samping kanannya kita klik. Yang kita pilih adalah merge across ya. Ini kita klik. Nah, sekarang posisinya setiap baris sudah tergabung sel-selnya menjadi satu sel. Ini adalah sel A1, yang kedua tutorial adalah sel A2 dan A3. Nah, terus untuk menengahkannya kita gunakan rata tengah, center. Nah, seperti itu. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah, saya undo lagi. Oke, cara yang ketiga adalah kita bisa blok langsung 3 baris seperti ini. Kita gunakan fungsi di klik kanankan pada area yang terblok. Kemudian kita pilih format cell. Pada bagian perataan, alignment ini, kita akan gunakan text alignment yang bagian horizontal saja. Kenapa yang horizontal saja? Karena kita akan menengahkannya secara horizontal. Nah, di horizontal kita tidak memilih center, karena center ini adalah untuk satu sel. Sementara yang kita blok adalah banyak sel. Ya, banyak sel. Maka kita pilih adalah center across selection. Ini yang kita pilih. Nah, cukup bagian horizontalnya saja, center across selection, kemudian kita okekan. Nah, 3 cara itu sama-sama bagaimana menengahkan suatu judul. Baik, kemudian untuk persen. Di dalam Excel disiapkan format-format tertentu untuk masing-masing case yang kita butuhkan, ya. Untuk persen kita bisa blok terlebih dahulu. Misal kita blok ya pada persen, kemudian klik kanan, pilih format cell. Nah, pada bagian format cell ini kita memilih number. Nah, tentu saja kita harus menyesuaikan kategori yang cocok untuk persen, yaitu di sini ada mulai dari general hingga custom. Yang akan kita pakai adalah percentage, ya. Pada bagian sampingnya ada decimal place. Decimal place ini adalah jika kita menghendaki angka persen itu mempunyai nilai berkoma. Misal 10,20%. Nah, koma 20% itu terdiri dari 2 angka di belakang koma, ya. 10,20. 20 adalah 2 digit. Artinya ada angka ya 2 digit setelah koma. Maka kita harus membuatnya angka 2 di sini. Ya, angka 2 di sini. Baik, kita okekan. Misal kita buat angkanya 10, sehingga lambang persen kita tidak perlu lagi membuatkan karena langsung otomatis. Kemudian kita buat angka 15. Nah, otomatis nanti akan ada 2 digit angka setelah koma karena kita mengeset decimal place tadi yang 2 tadi, ya. Oke. Dengan cara yang sama kita blok saja supaya terisi semuanya dalam satu kolom. Blok 2 sel, arahkan ke titik, klik tahan tombol mouse, tarik ke bawah, lepaskan. Kemudian waktu
Waktu di dalam Excel juga bisa kita format, ya. Tentu saja kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, pilih format cell, dan tentu saja kategori yang kita gunakan adalah time, ya. Nah, tipenya di sini ada jam, menit, detik, ya. Kita tinggal pilih atau kita hanya memilih jam dan menit saja. Oke, saya pilih lengkap, ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya. Oke. Misal kita membuat pada jam 10.2, ya, kita harus menggunakan titik 2, kemudian 50. Enter. Kemudian di sel berikutnya saya buat jam 11.2.30. Enter. Baik, dengan cara yang sama supaya terisi kolom baris-baris berikutnya, saya blok 2 sel, arahkan ke titik, kemudian saya tarik ke bawah. Oke, baik. Kemudian untuk format tanggal. Untuk format tanggal ini kita tinggal blok saja seperti ini. Kemudian kita format dulu dalam bentuk tanggal. Klik kanan, kemudian format cell. Kita pilih untuk tanggal adalah kategorinya date. Nah, date sini kita bisa memilih beberapa tipe yang bisa kita gunakan, ya. Saya pilih yang lengkap, ada tanggal berupa angka, ada bulan berupa huruf, ya, dan tahunnya. Oke. Kemudian kita sesuaikan saja, ya, lokasinya Indonesia, English Indonesia, ya, kemudian diokekan. Baik, saya akan mengetikkan tanggal hari ini adalah 06. Saya buat tanda min saja, ya, bulan 5 misalnya, tahun 2020. Oke, begitu kita menekan tombol enter, maka otomatis bulan 05 akan berubah menjadi Mei, sesuai dengan tipe yang kita pilih tadi. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat tanggal 10 bulan 5 tahun 2020. Oke, dengan cara yang sama saya blok 2 sel, arahkan ke titik, tarik ke bawah. Baik. Nah, sekarang untuk rupiah. Untuk rupiah ada 2 format kategori yang bisa kita pilih. Untuk rupiah yang pertama, silakan di blok, kemudian klik kanan, pilih format cell. Di kategorinya ada yang currency, ada yang accounting. Nah, untuk rupiah pertama kita pilih currency, ya. Sama-sama untuk kategori mata uang, ya. Tentu saja simbolnya silakan sesuaikan, pastikan bahwa dia Rp. Dan jika menginginkan ada angka setelah koma, maka decimal places-nya kita tinggal tambahkan. Ya. Misal misalnya nanti saya buat di sini angkanya 250,55 rupiah. Nah, 5,55 rupiah itu ada 2 digit setelah koma. Artinya saya harus membuatkan angka 2. Itu artinya bahwa kita menyiapkan 2 digit setelah koma. Oke, kita okekan. Saya buat misal 250,55. Nah, seperti itu. Kemudian saya buat angka 500 saja. Tetapi begitu saya enter, maka komanya akan terbuat. Angka 2 angka setelah koma akan terbuat. Nah, seperti itu. Karena kita format ada angka 2 digit setelah koma. Baik, dengan cara yang sama, supaya terisi, saya blok 2 sel, arahkan ke titik, klik tahan tombol mouse, tarik ke bawah, lepaskan. Ini untuk yang kategori currency. Kemudian untuk yang rupiah 2, kita akan gunakan format
yang lain, yaitu kita blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, pilih format cell, kita pilih accounting, ya, accounting. Jadi tadi rupiah 1 kita gunakan currency, sekarang ke rupiah 2 kita gunakan accounting, ya. Pada bagian deskripsi di sini decimal place-nya kita nolkan saja, artinya tidak ada angka setelah koma, ya. Angka 0 artinya tidak disediakan angka setelah koma. Simbolnya adalah Rp. Baik. Saya buat 1500. Enter. Ya. Kemudian 2500. Enter. Nah, ini kita tinggal blok seperti ini. Untuk mengisi data di bawahnya, arahkan ke titik, tarik ke bawah. Nah, kita bisa bedakan antara currency dengan counting. Kalau currency secara kita melihat bahwa Rp-nya menyatu dengan angka. Kalau accounting Rp-nya dia lebih ke rata kirinya, ya. Baik, sekarang kita akan totalkan. Di mana yang akan kita totalkan adalah rupiah 1 dan rupiah 2. Nah, rumus yang paling sederhana adalah menjumlahkan sel rupiah 1 dengan sel rupiah 2. Ini simple sekali. Hanya dengan cara untuk membuat rumus, melakukan perhitungan aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya, maka kita akan gunakan rumus. Mengawali rumus selalu dengan tanda sama dengan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita tinggal klik saja di baris yang sama. Untuk rupiah 1 kita klik, kemudian tambah, simbol tambah, klik pada rupiah 2. Nah, sehingganya di sini akan muncul sama dengan I6 ditambah J6. Di mana I6 berisi informasi nilai 250,55 ditambah dengan J6 berisi informasi nilai 1500. Begitu kita enter, ya, maka akan menghasilkan penjumlahan dengan nilai total 1750,55. Nah, begitu juga dengan baris-baris berikutnya. Untuk baris-baris berikutnya, jika kita sudah memastikan bahwa rumus di awal di atas ini adalah benar, maka untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya kita tidak perlu membuatkan lagi, cukup satu rumus di atas saja. Yaitu dengan cara kita tinggal arahkan pointer mouse kita ke titik ini, ya, untuk mengcopy rumus, ya. Kita arahkan ke titik ini, kemudian klik double, ya. Tentu saja begitu kita mengarahkan ke pointer kita ke titik ini, berubah pointernya, gambarnya menjadi tanda plus hitam. Kita tinggal klik double, klik. Nah, seperti itu. Maka sehingganya semua baris akan diperlakukan sama menggunakan tipe atau cara rumus yang di atas. Seperti ini contoh. Di sini informasinya adalah I7 tambah J7. Kita lihat seperti ini. Baik. Kemudian kita akan menambahkan pada kolom di bawah ini untuk mencari nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan total. Baik, kita tambahkan nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, kemudian total. Nah, kita akan menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, mulai dari kolom A hingga ke kolom H, ya. Oke, kita bisa menggunakan merge and center langsung, atau dengan cara yang kedua adalah menggunakan sekaligus. Kita bisa memblok 3 baris sekaligus, tetapi menggunakan
merge across. Kemudian kita tengahkan atau kita pakai rata kanan. Oke, silakan dirata kanankan yang pada bagian atas. Kemudian kita buat bordernya. Kita buat bordernya menggunakan all border. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata untuk kolom rupiah 1, rupiah 2, dan total. Masing-masing kita cari nilai rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan totalnya. Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan fungsi yang dinamakan dengan average. Ya. Jadi diawali dengan tanda sama dengan average, buka kurung. Nah, di sini kita lihat bahwa formatnya adalah number. Kita disuruh menyorot ya, atau mengeblok dari sel berapa sampai sel berapa. Nah, kita akan mencari rata-rata dari angka pada kolom rupiah 1 dari nilai 250,55 sampai 1999,96,70. Maka setelah kita buka kurung, kita blok ya, kita sorot dari sel awal, klik tahan, kemudian tarik ke bawah sampai sel akhirnya. Nah, kemudian jangan lupa ditutup kurung. Nah, di sini kita lihat bahwa I6 berada di sel ini, 250,55 angkanya, dan I3, 13 itu berada di sel yang terakhir, itu di RP 199,67. Itu artinya adalah average, cari rata-rata dari range sel I6 hingga I13. Nah, begitu caranya. Kemudian kita tinggal enter saja. Nah, kemudian untuk nilai terbesar, kita bisa menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung. Dengan cara yang sama, kita akan mencari data atau nilai terbesar dari sel awal ini, klik tahan, tarik ke bawah sampai sel ini. Kemudian lepaskan, tutup kurung, jangan lupa. Jadi untuk mencari nilai terbesar menggunakan fungsi max. Kemudian untuk mencari nilai terkecil sama dengan kita menggunakan fungsi min, buka kurung, klik pada sel awal, klik tahan, tarik ke bawah pada sel akhirnya, kemudian dilepaskan. Tutup kurung, jangan lupa. Kemudian kita klik enter, tekan enter. Nah, untuk total, mentotalkan, kita gunakan fungsi sama dengan sum, buka kurung, kemudian klik sel awal hingga sel akhir. Ya. Jadi di antara sel ini yang akan ditotalkan. Tutup kurung. Kemudian kita enterkan. Nah, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan total. Maka untuk rupiah 2 dan total, sama caranya, mencari nilai rata, terbesar, terkecil, dan total. Maka kita tinggal copy rumus saja. Dengan cara kita blok seperti ini. Ya. Rumus yang sudah kita buat, kita blok. Kemudian kita klik tahan, arahkan pointer mouse kita di titik pada bagian bawah kanan sampai gambar pointer tersebut berubah menjadi tanda plus. Kemudian diklik tahan, tarik ke samping ke kanan. Kemudian lepaskan. Oke, nah seperti itu. Sehingga kita dapati bahwa untuk kolom rupiah 2 kita sudah dapatkan rata-ratanya, ya, sudah kita dapatkan rata-ratanya, nilai terbesar, terkecil, dan total. Nah, sekarang kita tinggal merapikan saja untuk pada bagian ini kita mungkin kasih warna sehingga ada pembeda. Oke, kita tebalkan. Baik, ini juga mungkin kita tebalkan juga ya. Kita
Baik, nah sekarang kita sudah selesai membuat tabel, kemudian melakukan perhitungan sederhana, menambahkan antara kolom rupiah, sel rupiah 1 dengan sel rupiah 2. Kemudian kita sudah menggunakan fungsi rata-rata, yaitu menggunakan average, fungsi nilai terbesar, mencari nilai terbesar sama dengan max, fungsi mencari nilai terkecil sama dengan min, dan mentotalkan sama dengan sum. Baik, nah sekarang kita akan coba mengatur marginnya, ya, supaya spreadsheet ini bisa dicetak di komputer, bisa dicetak di printer. Nah, di sini kita coba lihat print previewnya, file, print preview, Oke. Baik, nah di sini kita sudah melihat previewnya seperti ini, ya. Atau kita bisa menggunakan perintah Ctrl F2 sama dengan print preview namanya. Oke, escape. Untuk kembali escape. Nah, sekarang kita coba perkecil dulu. Ya, di sini saya tengahkan sedikit. Nah, kita perkecil terlebih dahulu kolom-kolom yang bisa kita perkecil, yang bisa kita minimizekan. Ya. Oke, ini juga misal, ini juga kita mungkin perkecil saja. Nah, oke, kalau kita pernah melihat ada tanda seperti ini, ya, suatu sel yang ditandai dengan tanda crash, tanda pagar seperti ini, itu artinya bahwa bukan error, tetapi hanya saja karena besarnya angka ini sehingganya dia kekurangan kolom. Maka solusinya adalah melebarkan kolomnya sampai teksnya atau angkanya terlihat. Nah, sekarang kalau kita print preview lagi, maka yang belum masuk adalah huruf total. Bagaimana caranya? Kita atur marginnya dengan cara page layout, kemudian di page setup. Tentu saja kita coba atur dulu paper size-nya, misal kita menggunakan A4. Kemudian pengaturan kertasnya secara portrait, ya. Kemudian marginnya kita mungkin perkecil seperti ini, ya. Kemudian center on page-nya kita checklist pada bagian yang horizontally. Kita lihat sini, begitu saya checklist, maka dia akan secara horizontal, dia akan menengahkan, ya. Untuk vertikalnya tidak saya checklist. Baik, kita okekan. Nah, ternyata garis putus-putus ini belum bergerak ke samping, karena kalau begitu kita Ctrl F2 maka dia masih terpotong di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan lagi supaya ini bisa terpenuhi sampai ke kolom K, sehingganya bisa dicetak di printer? Maka di page setup mungkin kita kurangi pada bagian adjust to-nya, ya. Scaling pada bagian adjust to-nya kita perkecil dari 100%, mungkin kita turunkan menjadi 95%. Kemudian kita okekan. Oke, belum bergerak di sini. Saya perkecil lagi, saya jadikan 90%. Kemudian saya okekan. Nah, sekarang garis putus-putusnya sudah mengcover pada bagian kolom total. Maka begitu kita print preview menggunakan perintah di keyboard, bisa menggunakan Ctrl F2. Nah, kita sudah dapati bahwa hasil cetakannya sudah sesuai dengan tabel yang kita buat. Nah, begitu cara menggunakan dasar-dasar di Excel. Nanti untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk formula-formula baru yang lebih banyak lagi. Demikian tutorial dasar-dasar Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.